Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDNT TV Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Minggu ini Ustazah akan mengulang di materi sebelumnya, yaitu tentang bahasa Indonesia, ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Di sini Ustazah akan menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Kemarin sudah Ustazah sampaikan, diucapkan saat melakukan kesalahan, dan jika berbuat salah itu segeralah minta maaf, serta gunakan kata maaf saat meminta maaf. Selain itu, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Nah, dari situ silakan kamu pahami, kalau kamu nanti mempunyai kesalahan berarti harus minta maaf dan menggunakan kata maaf dengan mengucapkan santun dan lembut. Dari sini sudah paham ya? Lanjut, kalau sudah, di sini ada contoh ungkapannya dari percakapan. Nah, kemarin kamu sudah mengerjakan dari ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Sudah mengerjakan, ditulis di buku tulis untuk mencermati dan kamu menjelaskan serta kamu bisa untuk memahami ungkapan tersebut. Di sini Martin, aduh kamu menginjak kakiku. Nah, perhatikan cara membaca percakapannya. Ya, kamu harus bisa untuk membacanya dengan lembut dan santun seperti yang tadi. Ya, di sini kamu harus bisa untuk membacanya atau memperagakan. Joni kemudian bilang, oh tolong maafkan saya melakukannya dengan tidak sengaja. Kemudian, iya, tidak apa-apa, kamu harus lebih berhati-hati lain kali. Tentu, saya akan lebih berhati-hati, saya minta maaf. Tidak masalah. Nah, itu cara membacanya. Gunakan lafalnya ya. Kalau lafalnya harus jelas, kalau membaca percakapan ya, jangan terlalu cepat. Terus intonasinya, kalau kamu ada tanda titik juga harus berhenti. Ya. Terus kalau kamu ungkapannya, kamu bacanya juga harus santun dan lembut. Jadi harus kamu perhatikan. Ya, nah ini ungkapan permintaan maaf. Yang selanjutnya ada ungkapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong ini diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalau kamu minta bantuan kepada orang lain itu harus pakai kata minta tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Sama dengan permintaan maaf, permintaan tolong juga harus kamu ucapkan dengan santun. Yang selanjutnya, gunakanlah kata tolong pada kalimat yang akan kamu sampaikan. Ya, jadi jangan lupa kata tolongnya. Selanjutnya, ada kata tolong itu juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Jadi, kalau kamu mau merintah orang lain itu, kamu harus pakai kata tolong. Tolong ambilkan gelas itu. Ya, jangan langsung kamu bilang ambilkan gelas itu. Nah, itu tidak santun ataupun tidak lembut. Itu terlihat kasar ya. Jadi silakan pakai kata tolong ya. Selanjutnya, kata ungkapan permintaan tolong ini harus kamu akhiri dengan kata terima kasih. Setelah kamu tadi mengambilkan atau kamu tadi meminta bantuan orang lain, harus
ucapkan dengan terima kasih. Kalau kamu tadi tolong ambilkan gelas itu. Nah, sesudah diambilkan harus kamu ucapkan apa? Terima kasih. Itu penting, jadi harus kamu ingat ya. Ketika kamu memerlukan bantuan orang lain, pakai kata tolong dan setelahnya ucapkan kata terima kasih. Itu paham ya? Nah, di sini ada juga contoh ungkapan permintaan tolong. Di sini ada percakapannya juga. Tolong dengarkan cara membaca percakapan itu ya. Nanti kamu juga akan memperagakannya. Silakan dengarkan percakapan ini. Cara bacanya kamu juga harus nanti sesuai ataupun nanti tidak terlalu cepat-cepat ya. Ada percakapan tentang Dimas, yaitu percakapan yang dilakukan Dimas dan Yuni. Yun, bisa minta tolong enggak? Ingat, Yun, bisa minta tolong enggak? Nah, bisa. Mau minta tolong apa? Ini Yun, aku kemarin pinjam buku catatan bahasa Indonesia ke Gita. Oh begitu. Oke, nanti aku akan kembalikan catatan itu ke orangnya ya. Nah, Dimas kemudian berkata, terima kasih Yun, sama-sama. Nah, itu. Jadi kamu bacanya juga harus pelan. Kata minta tolong kamu ucapkan dengan santun dan lembut juga. Yun, misalkan Yun, bisa minta tolong enggak? Itu harus kamu ucapkan dengan santun dan lembut. Jangan terlalu tergesa-gesa ya. Itu harus kamu pahami. Dan pelan-pelan, karena apa? Lafal kamu itu, pengucapan kamu itu biar jelas. Terlihat Yun berarti kamu juga Yun. Un, nah Y-nya kamu nggak ucapkan, itu kurang jelas ya. Jadi lafalnya harus jelas. Intonasi dan tinggi rendahnya itu juga harus. Kalau misalkan ada tanda tanya, ya diadjust, cara bacanya agak naik. Yun, bisa minta tolong enggak? Nah, seperti itu. Bisa. Mau minta tolong apa? Seperti itu ya. Jadi harus tahu bagaimana tanda tanya itu, caranya bagaimana. Sudah bisa ataupun tadi seperti Ustazah, kamu juga harus tahu cara bacanya. Oke? Nah, ini tadi adalah contoh percakapan, ungkapan permintaan tolong dan ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang ini tadi sudah Ustazah peragakan atau Ustazah contohkan percakapan cara bacanya. Sekarang silahkan tugas kalian yaitu memperagakan percakapan yang ada di buku paket di pena 2C halaman 28 tentang ungkapan permintaan tolong dan permintaan maaf. Dan sama siapa Ustazah? Nah, peragakan dengan orang tua atau keluarga kalian yang ada di rumah. Boleh itu ayah, kalau punya adik ya boleh sama adik, kalau punya kakak ya boleh sama kakak, atau bisa tetangga atau siapa teman kamu yang ada di lingkungan. Oke. Yang terakhir ada gunakan lafaz dan intonasinya yang tepat. Nah, kayak seperti Ustazah tadi ya, contohnya harus jelas lafalnya dan intonasinya itu juga harus diperhatikan, harus tepat. Jadi harus nanti ramah ataupun santun dan lembutnya itu juga dalam mengucapkan atau mengungkapkan permintaan maaf dan permintaan tolong itu juga harus diperhatikan. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham materi hari ini ya, mengulang sedikit dari minggu yang lalu tentang ungkapan juga. Kalau sudah paham, nanti silakan hasil prakteknya dikirimkan di audio saja, tidak perlu video ya, cuman rekaman audio saja. Silakan dikirimkan, nanti akan Ustazah ambil nilai ya. Kalau sudah paham, nanti
silakan diperagakan. Boleh diulang-ulang dulu. Jadi boleh diulang lagi kalau masih kurang bagus, bisa diulang lagi ya, seperti itu. Kalau sudah materi hari ini Ustazah akan akhiri. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa share dan komen serta subscribe-nya. Oke, Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.